Oke, Ibu Tati, pencapaian apa saja yang Ibu Tati sudah rasakan selama Ibu bergabung di Krispiku? Boleh dibongkar ya Bu, ya bukannya kita mau bagaimana, bukan, tapi biar mitra kita juga yang lain bisa semangat seperti itu, ya silakan. Kalau saya buka itu, saya memikirkan masa depan anak-anak saya. Gimana caranya bisa saya mendapatkan tambahan untuk menabung biaya pendidikan anak-anak saya. Puji Tuhan, saat ini anak saya sudah 2 orang Bu ya, di Jogja, dan 1 lagi masih SD kelas 5. Dan kami sendiri ya, karena usaha seperti ini kami kan membutuhkan transportasi. Saya sendiri sudah bisa beli motor, terus anak saya berdua yang kuliah di Jogja juga membutuhkan fasilitas itu. Kami berdua bisa bisa memberikan mereka pendapat. Halo mitra Krispiku di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin ke mitra Krispiku yang sudah 9 tahun bersama Krispiku, ya sangat loyal sekali di daerah cabang Pasar Kemis. Ya, beliau adalah Ibu Tatiana, ya yang training kebetulan saya sendiri. Ya, 9 tahun lalu pada saat saya merintis usaha, Ibu Tatiana sudah bergabung dan sampai dengan sekarang kita mau kasih reward sama beliau. Oke? Dengan acara 10 tahunnya Krispiku. Oke, kita lanjut jalan dari Gudang Bispak menuju Pasar Kemis. Kita sudah sampai di Pasar Kemis. Nah, kita mau bertemu mitra kita yang 9 tahun lalu setelah ya, Ibu Tati namanya. Oke, yuk. Halo, kita udah sampai nih ke Krispiku Pasar Kemis, ya. 9 tahun, bayangin 9 tahun bersama Krispiku, ya. Nah, kita temukan beliau adalah sosok yang inspirator, spesial sekali, ya, karena beliau berjuang dengan susah payah membangun Krispiku di daerahnya, ya, banyak langganannya. Nah, kita pengen tahu gimana cara beliau membangun Krispiku, bagaimana cara beliau berdagang, bagaimana cara beliau melayani customer dan sebagainya, ya. Pasti banyak manfaatnya yang kita bisa ambil dari mitra kita di Pasar Kemis, namanya Ibu Tatiana, ya. Oke, ayo. Halo Ibu Tatiana, selamat siang, ya. Ibu, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu? Oke, baik Bu. Halo Ibu Tati, terima kasih sekali nih saya boleh datang nih ke hotel Ibu Tati, ya. Ya lumayan jauh sih, perjalanan kurang lebih 2 jam ke sini, ya. Nah, saya pengen tahu nih Bu Tati, dulu awal pengen usaha fried chicken atau usaha Krispiku itu jalan ceritanya gimana sih Bu? Gitu, waktu dulu awal ceritanya gitu ya. Awalnya itu karena kebetulan anak saya juga maunya ya, anak saya itu suka iya. Sudah gitu. Dulunya itu kapan Bu? Boleh dikasih tahu Bu? Pemirsa pada tahu dulunya itu kapan? Tahun 2019 ya, mungkin saya lupa itu November atau Oktober itu awalnya itu ya. 2019 Bu? 2011 ya. 2011 bulan November. Bulan November Wah, kalau nggak salah itu. kebetulan sekali. Ya. Hari ini juga bulan November. Oh iya ya. Ya. November. Mungkin pas ulang tahun yang ke-9 juga, ya.
9 tahun bersama Crispyku ya. Wah, sangat loyal sekali, sangat bagus sekali. Terus kakak saya karena udah besar, mereka bingung mau usaha apa sih ini, kita di rumah nggak ada kerjaan bang, karena kebetulan saya dan kakak saya kan ibu rumah tangga, jadinya kami nggak ada kerjaan. Cuman waktu itu anak saya masih kecil, tapi kakak saya, ayo kita mulai usaha. Nah, saya tahu ada Crispyku ini, terus saya hubungi. Waktu itu kita telepon, masih mungkin teknologi belum begitu canggih seperti sekarang ya. Waktu itu kita telepon langsung ke Bapak Alek, Langsung ke saya ya Bu ya. terus kita janjian ketemu. Waktu itu ketemunya di Sabar Syukur Kota Bumi. Oh iya. Nah, dari situ kita mulai, saya dipresentasikan dengan Crispyku ini, terus saya dan suami saya waktu itu kebetulan datang ya. Terus kita penting, kita berminat gabung. Ini kakak saya, ayo kita join bareng-bareng. Nah, dari situ awalnya, terus kami mulai kami Pak Alek untuk memesan ini semua. Dan awal kami buka di Giant Kota Bumi. Di Giant ya Bu? Ya, di Kota Bumi kebetulan Giant Kota Bumi itu juga baru buka ya. Nah, jadi mereka masih banyak yang kosong, kami dapat di situ. Cuma dalam perkembangan, karena kondisi kakak saya yang jauh dari beda kota gitu, jadinya mereka nggak bertahan karena anak-anak juga nggak ada yang kantor kan. Akhirnya kakak saya menyerahkan ini semua ke saya. Dan kemudian ya sudah, karena ini sudah berjalan, saya ambil alih semua dengan suami. Karena waktu itu di Giant kondisinya tempatnya itu kan tidak memungkinkan saya membawa anak kecil, memungkinkan membawa anak kecil, jadinya saya akhirnya mencari tempat lain. Akhirnya kami pindah di Pondok Makmur yang kebetulan kios juga ini kecil tapi Yang kedua Bu ya. Yang kedua Pondok Makmur ya. Saya pindah ke Pondok Makmur. Terus dari Pondok Makmur saya waktu itu kan karena di situ kebetulan kurang fasilitas, karena anak saya masih kecil kan butuh fasilitas, kamar mandi, toilet. Akhirnya kata suami saya, ayo kita cari lagi yang tempat yang ada fasilitas yang lain, karena saya waktu itu kan sambil ngasuh anak. Ngasuh anak. Oh, anak masih kecil ya Bu? Ya, anak saya masih kecil. Oh, iya. Akhirnya dapatlah kami di sini. Ini mungkin kami di sini kurang lebih sudah 5 tahun kami bertahan di sini. Sudah 5 tahun. Ya, memang awal kami pindah juga mungkin kalau dalam segi penjualan lebih bagus di Pondok Makmur. Ya, dalam penjualan itu Pondok Makmur kami buka itu memang mungkin langsung ya perkembangannya agak bagus sih. Cuman karena saya waktu itu kan masih harus mengasuh anak, jadi kan tetap prioritas anak. Iya. Jadi ya sudah, kami akhirnya pindah sini. Cuman dalam perjalanan waktu ya kami bertahan di sini karena saya bisa sambil ngasuh anak, bisa sambil cari-cari sedikit lah, kita tambah-tambah untuk suami. Siap. Bisa nabung, ya kami bertahan. Memang untuk awal jual kan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, nah kuncinya kesabaran yang luar biasa ya. Saya senang sekali dengan mitra kita Ibu Tati ini positive thinking ya, selalu positive thinking ya. Dalam keadaan yang sulit pun kita selalu positive thinking, jadi tidak mengeluh ya. Saya boleh ambil satu makna atau tersirat bahwa Ibu Tati orangnya positive thinking, tidak mengeluh, terus berusaha dan berdoa ya. Pasti awalnya karena biasanya makan ayam goreng pas itu enak, makanya pengen usaha ya. Nah, setelah usaha Crispyku ya, Ibu waktu udah ngambil franchise Crispyku ya, kebetulan nih terus terang aja yang training saya sendiri ya. Waktu saya masih merintis usaha, saya yang training sendiri, saya yang terjun sendiri ya. Nah, awal perjuangan Crispyku-nya bagaimana Bu? Tadi sih memang Ibu udah jelasin kurang lebih sedikit banyak sudah dijelaskan. Ya. Tapi boleh Ibu jelaskan lagi awal perjuangannya bagaimana? Karena mitra kita pengen tahu juga. Ya. Ibu bisa bertahan sampai 9 tahun ini. Di semua mitra itu ya, kita dalam suatu usaha itu tidak akan semua berjalan lurus. Pasti ada masa-masa sulit, apalagi awal-awal kita usaha. Dengan background saya yang nggak pernah usaha, saya ibu rumah tangga murni gitu, jadi memang
memang harus kita memerlukan banyak belajar lah. Saya kebetulan juga senang sekali karena dibimbing oleh Pak Alek ya. Iya. Kalau ada sesuatu saya langsung telepon, Telepon ya, Pak, Bu. ini bagaimana gitu kalau ada kendala. Terus dalam Dijawab ya Bu? iya, Pasti ya? responnya juga bagus ya. Bagus ya. Pokoknya dalam kesulitan apapun saya waktu itu masih menghubungi langsung dengan Pak Alek Iya, ya. komunikasi. Mungkin beda dengan sekarang. Iya. Kalau sekarang kalau memang ada hal-hal yang ditangani oleh karyawannya Timnya ya? Timnya ya? nggak memuaskan saya, Baru saya ke menghubungi saya. Pak Alek Iya. ya. Nah itu saya terima kasih sekali. Terus untuk mulai awal kita memang harus memerlukan waktu ekstra untuk bersabar, kita untuk mencari pelanggan itu kan nggak gampang. Cuman kita harus tetap ya kita dengarkan juga komplain sana sini, masukan sana sini. Kita dari situ kita belajar terus untuk memperbaiki ya apa yang konsumen maunya itu apa gitu. Kita jadinya ya sudah kita mulai belajar dari situ ya. Jadi namanya orang jualan itu nggak tiap hari kita ada di atas, kadang-kadang kita di bawah, tapi kita harus tetap kuat. Kan orang makan nggak tiap hari makan, jadi mereka lagi bosan makan ini ya sudah, mungkin hari esok mereka mulai lagi ya. Itu kita harus positif thinking aja untuk itu. Betul. Gitu ya. Kita harus ya, dengan begitu saya selalu seperti itu, kita berdoa, kita mohon kasih rezeki lah untuk supaya kita selalu bertahan, selalu kuat, supaya kita terus bisa berjalan usaha ini sebaik mungkin. Saya yakin suatu saat usaha saya ini tidak akan sia-sia. Amin Bu. Iya. Ya, dari Ibu Tati perjuangannya berat sekali. Kalau nggak salah pindahnya 3 tempat tadi Ibu ya. Nah, di Giant, Pondok Makmur, sama sekarang di Kota Bumi. Di sini Disebutnya Kota Bumi. Sondol Raya. Sondol Raya, Jalan Sondol Raya ya. Dan tadi Ibu Tati juga bilang ya kita mesti berdoa juga dan sabar ya. Sabar, mempunyai mental yang bagus sebagai mental pengusaha ya. Nggak boleh sering mengeluh ya Bu ya. Perjuangannya nggak gampang ya, nggak gampang. Perjuangannya berat, tapi Ibu Tati tetap bertahan ya. Masa iya nggak dikasih rezeki, pasti bisa berhasil ya? Karena mindsetnya Ibu Tati sudah bagus ya. Mindsetnya saya pasti bisa berhasil. Nah dari situlah Ibu Tati pengen berjuang gitu ya, karena semua usaha pasti ada kesulitan. Nggak mungkin yang ini usaha ini gampang, nggak juga seperti itu ya. Tapi kita di Fried Chicken ini kan ayam goreng ya, pasti banyak disuka oleh masyarakat ya Bu ya, dari anak-anak sampai dewasa ya Bu. Oke. Nah Bu, pasti ada cara-caranya ya Bu, bagaimana mencapai omset maksimal, bagaimana? Kita harus baik ya dengan pelanggan. Oh, dengan pelanggan harus ramah ya. Nah, terus pelanggan saya itu kebanyakan mereka itu udah simpan nomor WA saya. Jadi kalau mereka tidak sempat kesini, Bu, mereka bisa WA saya. Ada stok nggak? Nanti saya pesan tanggal sekian, tanggal sekian. Oh, sering terima pesanan ya. Di sini memang Nomor WA-nya simpan ya Bu, customer ya, sampai begitu ya Bu ya. Pak, boleh simpan nomor WA saya, nanti kalau ada pesanan boleh gitu ya Bu ya. Oke. Masakannya bagus ya Bu? Ya, puji Tuhan, sampai sekarang belum ada komplain. Iya. Karena di sini memang saya pegang sendiri. Jadi Iya. saya sudah terbiasa. Bu, mungkin di flashback Bu 9 tahun yang lalu, saya bawel ya Bu ya. Ya. Bawel ya, masakannya harus bagus ya. Iya. Kalau nggak bagus, nggak bisa maju, bener ya Bu? Iya, iya, benar. Iya bener ya, 9 tahun lalu selalu saya bilang, Bu Tati masaknya harus bagus. Iya, iya. Kalau masakannya kurang atau jelek, orang nggak mau beli lagi, bener ya? Iya. Gitu. Oke, apa lagi Bu? Kalau di sini ya saya kan karena saya ini mayoritasnya pelanggan saya kebanyakan anak sekolah ya. Kalau hari-hari biasa itu saya berusaha bukanya pagi ya. Oh. Karena kan anak-anak sekolah itu kan membutuhkan bekal untuk mereka sekolah. Orang tuanya biasa cari bekal di sini. Hanya jam istirahat itu antara jam 9 sampai jam 10. Jadi mereka membutuhkan chicken saya gitu. Jadi saya berusaha untuk buka
pagi. Lebih pagi. Nah, Ya. kuncinya buka lebih pagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus kita juga baik ya sama ini apa pelanggan-pelanggan. Sama customer harus ramah ya. Oke. Bu, boleh tahu nggak omset ibu berapa ekor sehari? Kalau untuk ini di luar dalam masa pandemi ya. Iya, Masih sebelum masa pandemi, sebelum ya. pandemi, ya. Kalau sebelum pandemi itu puji Tuhan ya paling sedikit 7 ekor. Oh, 7 ekor ya. Oke. Sedikit bisa sampai 11, 12. Oh, 7 sampai dengan 12 ekor. Ya, Oke. cuman kan karena ini masa pandemi seperti ini, omset saya juga agak menurun. Oh, ya. Cuman saya pikir ya semua juga merasakan, jadi Iya. ya kita tetap harus optimis aja kita. Oke, optimis ya, kuncinya optimis. Nah, Bu, ini ngomongin pandemi lagi nih, Bu, pandemi lagi. Bagaimana sih Ibu ngadepin menjalankan usaha Crispiku nih di tengah pandemi ini? Pada awal-awal pandemi ini kan kita kaget semua ya, anak diliburin, apa semua di rumahan-rumahan ditutup gitu. Jadi saya sendiri waktu itu agak down juga ya. Saya sempat libur sekitar 2 minggu. Karena waktu itu juga ada pemerintah untuk menerima saya gitu ya. Cuman dalam perkembangan saya pikir saya di rumah, sementara orang juga kan di rumah. Akhirnya saya coba saya buka pelan-pelan, saya buka-buka, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih bisa buka terus. Oke, jadi 2 minggu pernah libur, tapi Ibu berpikir kalau kita libur terus, ya bagaimana pelanggan kita ya Bu? Pelanggan kita juga kan butuh Crispiku ya Bu, mereka kan udah suka dengan Crispiku, jadi Ibu putuskan tetap buka ya Bu. Nah, seperti itu. Oke, Ibu boleh tahu nggak bagaimana pelayanan di Crispiku? Sangat bagus ya. Bagus ya? Saya kebetulan karena dari awal ya, dari sebelum kita ada sosial media, sebelum sekarang bisa WhatsApp, waktu itu saya SMS. BB. BB, habis SMS BB, saya telepon langsung. Cukup bagus juga. Kadang saya pernah waktu itu dapat pesanan dadakan gitu ya. Ya langsung saya telepon, Pak, bisa nggak nih dianterin ayam untuk besok karena kebetulan ini kurang, ini stok saya. Nah waktu itu ya memang diusahakan bisa datang. Oh iya. Sampai saat ini sekarang juga kalau saya pesan apa, saya tanya apa juga masih bagus respon. Bagus responnya ya Bu. Banyak membantu saya lah. Kalau Ya, mungkin kalau nggak ada dulu saya nggak bergabung di sini, mungkin saya nggak bisa seperti ini gitu. Mungkin Oh, saya iya. masih ibu rumah tangga biasa yang di rumah duduk manis nunggu suami pulang kerja. Siap, Tapi kalau siap. sekarang kan Kak, saya masih ada kesibukan, anak-anak Iya. makin lama kan makin besar. Bisa menambah penghasilan ya Bu. Kesan dan pesan untuk mitra, untuk mitra Crispiku, Ibu kan pasti ada ya pesannya untuk mitra Crispiku bagaimana supaya bisa berkembang. Untuk mitra Crispiku semua di seluruh Indonesia sangat bagus sudah memilih Crispiku President. Saya rasa dalam usaha ini kita memang harus membutuhkan kesabaran, keuletan, dan senyum, terus ramah untuk melayani pelanggan. Percayalah suatu saat Anda akan sukses. Ibu, ini ada pertanyaan suka duka menjalani usaha Crispiku. Nah, suka dukanya seperti apa Bu? Tadi mungkin ada beberapa yang udah jawab, tapi bolehlah Ibu sharing aja kita. Ada pasti ada suka, ada duka waktu jalanin usaha Crispiku seperti itu. Suka dukanya ya, kalau dukanya dulu deh ya. Dukanya itu ya karena saya waktu itu kan masih punya anak kecil ya. Iya. Jadi saya kan harus membagi waktu untuk sambil ngawasi anak. Wow, ibu rumah tangga Ya. dan juga cari penghasilan juga ya. Nah, ngebagi waktunya bagaimana tuh Bu ya? Itu kan berat juga ya, anak saya bawa, sementara kita lagi goreng, nanti anak saya udah main kemana, kita harus cari gitu ya. Itu masa-masa sulit itu saya rasa mungkin pelajaran buat saya gitu ya, pengalaman yang berharga buat saya, anak-anak saya juga. Terus kalau sukanya ya karena saya bisa usaha ini, jadinya anak saya juga bisa makan gratis. Anak-anak saya kebetulan juga suka. Terus
Terus mau ayam tinggal ambil ya Bu? iya. Nggak perlu bayar ke mamanya Bu? Hah? Nggak Oh, perlu nggak ya? kan. Udah gitu sayanya juga bisa punya kesibukan gitu Iya. kan. Daripada saya di rumah, anak kan makin lama makin besar. Iya. Kita butuh kesibukan. Kita kalau lama di rumah bisa ikut ya Bu? Iya. Kalau nggak bekerja ya Bu ya? Iya. Orang kalau yang di rumah banyak penyakit, terus terang aja ya. Iya. Di rumah itu banyak penyakit. Kalau kita keluar, kita bertemu dengan orang banyak, itu kita banyak senyum, pikirannya ya. fresh ya. Iya. Kan kita berganti tiap hari dengan Iya. orang-orang lain, dengan customer kita. Iya. Nggak bosen ya Bu? Ya, Nggak bosen ya? kita nggak ada kejenuhan lah istilahnya. Siap, siap. Jadi Ibu usaha Crispy ini dengan tulus ikhlas dan senang hati ya Bu ya? Nggak ada beban ya Bu ya? Nggak ada beban ya, maksudnya pagi-pagi mesti datang ke kios, saya mesti memasak, mesti datang, aduh gitu. Nggak ada rasa itu ya Bu ya? Jadi benar-benar ikhlas, benar-benar tidak ada beban di dalam hidup untuk usaha melakukan kesenangan ya, ibarat kata ya Bu ya? Oh iya. Kalau saya jalan ini dengan enjoy ya, saya berusaha untuk buka sepagi mungkin. Kalau karena namanya saya ibu rumah tangga kan harus bantu pekerjaan rumah tangga dulu beres ya. Tapi buat saya itu nggak masalah sih. Kalau saya percaya rezeki itu Tuhan udah atur. Iya. Kalau memang itu pelanggan saya mungkin ketinggalan karena saya belum buka, nanti siang juga mereka akan Balik lagi ya, Bu? Nah, saya percaya itu. Karena saya terserah aja sambil ngurus anak, jadi kadang kalau ada pekerjaan rumah belum selesai ya saya belum kesini, walaupun saya berusaha untuk sepatu mungkin. Suami kerja di mana Bu? Kalau boleh tahu? Nah, suami saya kerja di aerowisata ya. Oh, di bandara. Aerowisata catering bandara ya Bu ya? Oh iya. Bu, karyawan nggak pakai lah ya? Karena berapa orang? Saya nggak pakai. Tidak pakai karyawan loh Ibu Tati ini. Tanganin sendiri dari awal dagang sampai dengan sekarang ya. Tidak pakai karyawan ya. Luar biasa sekali ya. Patut kita contoh semangat dan perjuangannya ya. Oke, Ibu Tati, pencapaian apa saja yang Ibu Tati sudah rasakan selama Ibu bergabung di Crispy Cook? Boleh dibongkar ya Bu ya, bukannya kita mau bagaimana bukan, tapi biar mitra kita juga yang lain bisa semangat seperti itu ya. Silakan. Terima kasih Pak Ale. Saya senang bergabung dengan Crispy ya, karena saya kebetulan anak-anak saya juga membutuhkan biaya pendidikan. Jadi terus terang aja awal saya buka itu saya memikirkan masa depan anak-anak saya. Gimana caranya bisa saya mendapatkan tambahan untuk menabung biaya pendidikan anak-anak saya. Puji Tuhan, saat ini anak saya sudah 2 orang kuliah di Jogja dan 1 lagi masih SD kelas 5. Dan kami sendiri ya, karena usaha seperti ini kami kan membutuhkan transportasi. Saya sendiri sudah bisa beli motor, terus anak saya berdua yang kuliah di Jogja juga membutuhkan fasilitas itu. Kami berdua bisa, begitu Tuhan bisa memberikan kepada mereka. Dari Crispy Cook ya Bu, maksudnya dari usaha Crispy Cook Ibu ya. Oh iya, wah sangat luar biasa sekali. Sudah bisa menabung, sudah bisa membeli motor buat anak-anaknya dan Ibu Tati sendiri ya. Sangat luar biasa sekali ya. Kita harus berjuang, kita harus semangat dalam menjalankan usaha. Pasti ada hasil ya. Ada peribahasa, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Oke, Ibu Tati, boleh nggak Ibu Tati bikin satu quotes? Quotes itu kayak kata-kata motivasi buat mitra kita yang ingin bergabung di Crispy Cook atau mitra yang masih menjalankan usaha Crispy Cook. Ya, contoh kayak kemarin ada mitra kita ngomong gini, bisnis jangan cuma angan-angan, tapi harus action. Nah, seperti itu. Coba Ibu Tati kasih kita kata motivasi. Untuk semua mitra Crispy Cook di seluruh Indonesia, tetap kita selalu semangat, kita jangan menyerah, tetap berusaha, karena suatu keberhasilan itu membutuhkan usaha dan pengorbanan. Jadi waktu kita jatuh, kita harus bangkit lagi dan tetap kuat dan semangat, perlu kesabaran. Oke, Ibu Tati ya. Suatu pelajaran yang sangat berharga hari ini ya, kita bisa terima dari seorang ibu rumah tangga ya. Ibu Tati ibu rumah tangga mempunyai anak tiga anak ya, sudah kuliah semua ya,
dengan usaha Crispy seperti itu ya. Perjuangan yang berat ya, pasti 9 tahun berusaha, tapi bisa dilalui ya, bisa dilalui, dan kita doakan juga semakin berkembang, semakin maju ya. Kita pasti yakin bahwa Tuhan pasti akan berikan rezekinya kepada kita yang ingin berusaha. Oke, mitra Crispy di seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share, dan bunyikan loncengnya, dan nantikan inspirasi-inspirasi dari mitra Crispy berikutnya. Salam sukses! Ayo Bu, salam sukses! Crispy sudah 10 tahun. Nanti Ibu di bawah ini ada suratnya. Nanti Ibu bacakan suratnya. Nanti Ibu boleh ucapin selamat ulang tahun ke Crispy ya Bu ya. Karena Ibu udah 9 tahun, kita 10 tahun Bu, nggak beda jauh Bu. Ya, ini ada sedikit kenangan dari kita untuk Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Silakan dibuka Bu. Ya, silakan. Gimana nih Mbak? Ya, ini 5. Kalimatnya. Ini di dalam sini. Dari atas nih Mbak. Iya, dari sini kepada yang terhormat Ibu Tatiana. Kepada yang terhormat Ibu Tatiana, Cabang Pasar Kemis, Jakarta. Hal program Royalty Award 2020. Dengan hormat, tidak terasa sudah 10 tahun Crispy berjuang bersama mitra dan berkibar di tanah air Indonesia tercinta. Produk lokal unggulan sebagai franchise yang banyak diminati oleh keluarga Indonesia dan sudah mendapatkan banyak award untuk memajukan UMKM di Indonesia. Bersama ini kami informasikan bahwa Ibu Tatiana Cabang Pasar Kemis terdiri sebagai penerima Royalty Award 2020, di mana ada beberapa kriteria penilaian yang kami nilai selama Ibu menjalani usaha. Penilaian itu meliputi sebagai berikut: tekad, semangat, keseriusan dalam menjalankan usaha Crispy, perilaku, attitude dalam menjalankan usaha, omset atau penjualan, kebersihan outlet, loyal terhadap Crispy. Selamat sekali lagi kepada Ibu Tatiana atas prestasi yang telah diraih. Semoga kedepannya usaha Ibu semakin maju dan berkembang bersama Crispy. Amin. Oke, terima kasih Crispy Racikan. Tetap semangat dan maju terus. Selamat ulang tahun yang ke-10 Crispy Racikan. Semoga tetap jaya, semakin berkembang, dan semakin loyalitas terhadap kami semuanya.